Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa, NIM 92286201016. Untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling, saya akan mempraktekkan pelaksanaan layanan BK, yaitu konseling individu, dengan saya Marwa sebagai konselor dan teman saya Asri Yuliani sebagai konseli. Untuk itu mari kita simak videonya. A few moments later. Assalamualaikum, Bu. Silakan masuk. Buka dulu. Apakah benar ini dengan Asri Yuliani? Iya, Bu, benar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur alhamdulillah. Oh ya, kamu kesini atas arahan guru atau inisiatif kamu sendiri, nak? Inisiatif sendiri, Bu. Oh begitu ya, nak. Apakah sebelumnya Asri Yuliani sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan tentang proses konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi masalah yang dialaminya. Seperti itu ya, Bu. Ya, seperti itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir atau ragu dalam proses konseling karena ada asas kerahasiaan yang mengikat kita. Kamu tidak perlu khawatir karena semua informasi dalam proses ini akan Ibu rahasiakan. Ada juga asas keterbukaan, yaitu kamu bisa mengungkapkan perasaan yang kamu alami, serta ada juga asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan kamu untuk mengikuti atau menjalani layanan ini tanpa paksaan. Itu adalah asas yang mengikat kita dalam proses ini. Jadi kamu tidak perlu ragu ya, nak. Alhamdulillah, syukur rasanya mendengar penjelasan Ibu. Jadi saya merasa lega untuk mengungkapkan apa masalah saya yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah, masalah apa yang kamu alami, nak? Sebenarnya saya merasa tidak mempunyai semangat hidup dalam hari-hari saya, Bu. Saya merasa setiap jam pelajaran saya tidak pernah fokus, sehingga saya tidak memahami pelajaran itu dengan baik, Bu. Karena terkendala kenapa, nak? Apakah cara gurunya mengajar atau bagaimana? Semuanya berawal dari masalah keluarga, Bu, sehingga saya selalu kepikiran banyak hal. Baik, nak. Ibu mengerti maksud kamu. Ibu sangat senang kamu membicarakannya. Namun sebelum kita berdiskusi secara lanjut, ada yang perlu Ibu sampaikan, bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu Asri Yuliani dalam menemukan solusi dan permasalahan atau keluhan yang Asri Yuliani hadapi. Ibu percaya bahwa kamu memiliki solusi untuk masalah tersebut. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam keseharian kamu. Oleh karena itu, peran Ibu di sini adalah membantu kamu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalah kamu. Bagaimana? Ya, Bu, semoga saya mendapat solusi yang tepat. Amin. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan menemukan sendiri solusi terbaik yang bisa kamu lakukan atas masalah yang kamu hadapi. Bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupanmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya sebuah solusi setiap masalah. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, Bu, saya sangat berharap seperti itu. Oh ya, nak, sebagai sebuah prosedur layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan, dan setiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 40 menit. Namun semua sangat bergantung padamu jika kamu aktif dalam kira kenapa? Amin. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan dapat menemukan sendiri solusi terbaik yang bisa kamu lakukan atas masalah yang kamu hadapi. Bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupanmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya sebuah solusi. Setiap masalah pasti selalu ada jalan keluarnya. Ya, Bu, saya sangat berharap seperti itu, Bu. Oh ya, nak, sebagai sebuah prosedur layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan.
yang setiap pertemuannya memiliki waktu sekitar 40 menit, namun semua sangat bergantung padamu jika kamu aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi. Maka konseling ini bisa segera diakhiri, namun jika kamu tidak berperan aktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti akan lebih lama lagi. Ya Bu, saya akan berperan aktif. Bagus sekali nak, ibu sangat senang mendengarnya. Iya Bu. Baik nak, kamu tadi mengatakan tentang masalah keluarga yang membuat jadi tidak fokus di setiap jam pelajaran. Kalau belum tahu, ada apa dengan keluarga kamu nak? Boleh kamu ceritakan nak? Iya Bu, orang tua saya selalu bertengkar perihal ekonomi dan masalah lainnya. Dan ayah saya selain marah-marah juga dia melampiaskan dengan cara mabuk-mabukan Bu. Setelah itu apa yang kamu lakukan dan ibumu nak? Saya dan ibu saya biasanya selalu menasihatinya. Terkadang amarah saya juga tidak tertahan Bu, dan membesarkan suara saya di depan ayah saya. Tapi ayah saya selalu menggertak ibu saya dengan suara keras dan memarahi saya karena masih menganggap saya seperti anak kecil dan melawan orang tua. Jadi saya tidak bisa lebih berbuat apa-apa karena saya pun kaget karena suara ayah saya sangat besar yang bisa membuat saya terdiam. Saya ingin melawan untuk membantu ibu saya, tapi saya takut masalahnya akan semakin berlanjut dan saya takut ayah saya juga memakai tindakan fisik kepada ibu saya. Jadi saya hanya bisa menangis sendiri Bu. Ibu paham perasaan kamu nak, kamu anak yang kuat. Jadi bagaimana keadaan ibu kamu? Ibu saya selalu menangis karena ulah ayah saya. Kemudian ibu saya mengatakan ingin pergi keluar jauh dari kota ini meninggalkan ayah saya tanpa sepengetahuan ayah saya. Hanya saya yang diberitahu ibu. Setelah itu tindakan apa yang akan kamu lakukan nak? Saya mencegah ibu saya, tapi ibu saya menangis terus dan mengatakan kalau kamu mau melihat ibu sakit hati terus di sini, kamu akan melarang ibu pergi. Jadi saya tidak pernah fokus lagi dalam pelajaran di sekolah dan seakan-akan saya merasa tidak ada semangatnya dalam menjalani hari-hari ini Bu. Ibu mengerti nak, kamu berada di situasi yang sangat sulit sehingga mengganggu fokus belajar kamu. Iya Bu. Nak Asriuliani sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini Nak Asriuliani mengalami gangguan kecemasan berlebihan sehingga mengganggu fokus Nak Asriuliani. Iya Bu, dan saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mengkondisikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Ibu ini memilih beberapa cara yang harus Nak Asriuliani lakukan. Nak Asriuliani coba melakukan teknik komunikasi yang baik dengan keluarga agar komunikasi keluarga berjalan dengan baik. Bicarakan di saat kondisi tidak lagi panas-panasnya. Baik Bu, saya akan mencobanya dan semoga cara ini bisa berhasil. Amin, bagus sekali nak. Ibu suka dengan semangatmu. Jadi dari pertemuan ini, hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa hal yang ingin kamu capai adalah kemampuan mengontrol emosi dan berbicara dengan kepala dingin dan rileks. Iya Bu, benar sekali. Baik nak, Ibu sangat senang dengan pembicaraan kita tadi. Sudah jelas bahwa kamu melalui banyak hal dan Ibu sangat terkesan bahwa kamu datang ke sini hari ini untuk bercerita kepada Ibu. Kesediaan Nak Asriuliani untuk berada di sini hari ini menunjukkan bahwa kamu adalah tipe anak yang ingin melakukan hal yang benar. Ini tidak mudah untuk Nak Asriuliani berada di sini hari ini, mengorbankan waktu pribadi, berbicara tentang hal-hal yang sulit kamu bicarakan. Tapi Ibu sangat terkesan dengan kesediaan Nak Asriuliani untuk bekerja sama dengan Ibu hari ini. Ibu ini mengamati cara Nak Asriuliani menyelesaikan masalah sesuai yang telah Ibu berikan tadi, sehingga Nak Asriuliani dapat menjelaskan kepada Ibu pada waktu berikutnya tentang bagaimana perkembangan penyelesaian masalah kamu nak. Terima kasih Ibu, saya juga sangat senang dan lega. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Baik nak, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama, dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, antara saat ini dan hari seterusnya kita bertemu, Ibu ingin Nak Asriuliani mengamati cara Nak Asriuliani menyelesaikan
masalah sesuai yang telah ibu berikan tadi, sehingga Nak Suryani dapat menjelaskan kepada ibu pada waktu berikutnya tentang bagaimana perkembangan penyelesaian masalah kamu. Baik Bu, saya akan melaksanakannya. Bagus. Kapan kita akan bertemu dan mendengar pengajuan kamu, Nak? Bisa hari Senin depan Ibu jika Ibu ada waktu. Di sana jam berapa? Sepertinya sekitar jam 1 Bu. Baik, jadi kita akan bertemu di hari Senin jam 1.00. Oke, senang bisa bertemu dengan hari ini, Nak. Ya Bu, saya juga senang curhat dengan Ibu. Terima kasih Bu. Tidak masalah, Nak. Kamu yang membantu dirimu sendiri. Baik, sampai ketemu hari Senin depan ya, Nak. Baik Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.